sih, Ma? Dari Yoga, dia bilang dia ada masalah dengan Siska. Siapa, Ma? Halo, Saya mau minta tolong sama kamu. kamu ribet lagi ya sama Siska? Enggak. Eh, ini bukan masalah Siska kok. Saya tadi terpaksa bohong sama mama kamu. Eh, saya mau minta tolong supaya kamu bicara sama Anggi. Gini, Vel. Anggi itu salah paham. Saya mau minta maaf sama dia. Saya mau ngasih penjelasan sama dia, tapi dia nggak pernah mau bicara sama saya. Dan bunga yang saya kirim ke dia kirim balik sama saya. Saya rasa kamu tahu posisi saya. Terperangkap di antara dua persahabatan. Dan saya berusaha setengah mati untuk tidak memihak kepada siapapun. Saya nggak minta kamu memihak. Saya hanya minta kamu untuk menyampaikan apa yang saya bicarakan sama kamu ini kepada Anggi. Saya pasti akan menyakitkan Siska kalau saya ikut mendukung hubungan kamu sama Anggi. Walaupun Anggi itu sekarang sahabat saya. Ya. Ya, saya tahu kalau kamu lebih memihak pada Siska, kan? Dalam urusan cinta segitiga kamu, saya tidak berpihak kepada siapapun. Saya hanya berpihak kepada diri saya sendiri. Saya juga akan menolak permintaan Siska kalau memang permintaan Siska itu akan menyakitkan buat Anggi. Saya mohon, tolong jangan pojokkan saya. Enggak, saya nggak bermaksud mau jokin kamu. Saya hanya... Maaf, saya sedang lagi ada tamu. Dah. Hai, Loh, kamu mau pergi? saya nggak buru-buru kok. Tadi Yoga nelfon saya. Terus dia bilang apa? Dia bilang dia mau minta maaf dan mau ngasih penjelasan supaya saya sampaikan sama kamu. Penjelasan apa lagi? Sorry, saya menolak sebelum dia ngasih penjelasan ke saya. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Iya, dengan kamu menolak mendengarkan penjelasannya berarti kamu sudah menolong saya. Terus terang, saya menolak bukan karena ingin menolong kamu, tapi karena saya nggak ingin terlibat dalam urusan kalian. Tetap aja terima kasih. Makasih kembali deh. Oh ya, kamu minum dulu yuk. Nggak usah deh, makasih. Kamu kan mau pergi. Kamu sendiri mau kemana? Saya nggak kemana-mana. Tadi saya mau kesini aja. Kebetulan hari ini saya nggak ngapa-ngapain. Saya antar ya. Oh ya, Mama sama Priti mana? Saya mau ketemu dong. Mereka lagi istirahat. Ya udah kita langsung jalan yuk. Yuk. Pak, stop di sini sebentar, Pak. Rumah siapa sih, Ninggi? Ini rumah Sukoco. Kamu kok nggak bilang kalau ada janji? Saya kan bisa pulang sendiri. Saya nggak ada janji, Vel. Tadi saya coba telepon, tapi kayaknya sih teleponnya rusak. Saya cuma mau ngecek aja kok. Kamu tunggu di sini ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Teleponnya rusak ya? Oh, pantesan. Saya coba telepon berkali-kali nadanya bicara terus. Pak Sukoco udah pulang? Belum, Bu. Kira-kira tahu nggak kapan kembalinya? Nggak tahu, Bu. Ada pesan, Bu? Nggak usah deh. Makasih ya. Dia belum pulang. Pembantunya juga nggak tahu kapan dia pulang. Kalau kamu perlu uang, saya masih punya perhiasan. Kamu bisa jual, Ngi. Nggak usah. Terima kasih, Vel. Saya juga masih punya kok. Tapi kan kamu tahu, biaya pengobatan Priti jauh lebih besar. Makanya saya harus kerja dari sekarang. Sekarang kita mau kemana? Pulang sebelum Priti tidur. Tadi saya janji sama dia perginya nggak lama-lama. Saya drop kamu pulang dulu ya. Yuk.
Semua itu tergantung iman. Kalau orang yang meragukan akan kebenaran, orang itu akan mudah tersesat dalam kebimbangan. Dan kalau orang yang bimbang, orang itu akan mudah tergelincir dalam kesesatan. Saya rasa, Ma, penilaian benar dan salah itu sangat subjektif. Tergantung dari sudut mana orang menilainya. Menurut saya, sikap saya terhadap Teddy, saya yakin adalah sikap yang benar. Tapi orang menilai sikap saya itu sebagai gambaran keangkuhan. Menurut Mama, Vel, kamu tuh hanya merasa, bukannya yakin bahwa sikap kamu terhadap Teddy adalah sesuatu yang benar. Perasaan itu yang menjadi rancu dengan keyakinan. Karena luka batin kamu yang memerlukan waktu yang lama untuk sembuh. Ma, Mungkin Tina. nggak mungkin, Ma. Tadi Tina telepon, dia bilangnya pulangnya agak malam. Ma, Iya, Mama tahu. Kalau itu Teddy, Mama akan bilang kamu pergi. makasih ya, Ma. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya Denny, temannya Velia. Oh iya, silakan masuk. Makasih, Bu. Silakan duduk. Makasih, Bu. Saya panggilkan Velia ya. Iya. Kamu nggak pernah bilang kalau kamu punya teman yang namanya Denny? Aduh, ngapain sih tuh orang datang sini? Ma, tolong bilangin dong, Ma, kalau saya sedang pergi. Ya, gimana dong? Mama sudah suruh dia duduk. Hah, Mama lagi bukan nanya dulu, pakai main disuruh duduk. Vel, berapa banyak kebohongan lagi yang harus Mama lakukan untuk menolong kamu lari dari kenyataan? Mama ini kan sudah tua. Tolong jangan paksa Mama terus-menerus berbuat dosa dong. Ngapain kamu kesini? Karena saya ingin bicara sama kamu. Bukan sebagai seorang pengunjung diskotik dengan waitress, tapi antara pribadi dan pribadi. Siapa yang ngasih tahu Anda alamat sini? Saya ngikutin taksi kamu semalam. Untuk apa? Barusan kan saya bilang, saya mau bicara sama kamu. Bukannya tadi malam saya sudah bilang, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dengan menutup pintu hati, masa lalu akan mempermainkan masa depan. Maaf, Bung Denny. Masa lalu dan masa depan saya, itu adalah perjalanan kehidupan saya. Kalau Anda menganggap masa lalu telah mempermainkan masa depan saya, itu urusan saya. Dan tolong, jangan seret saya ke permainan kehidupan Anda. Saya tidak menyeret kamu ke dalam permainan kehidupan saya, karena saya tidak pernah bermain-main dengan kehidupan saya. Terus terang, saya tidak mau melibatkan kamu ke dalam hidup saya. Lalu mau kamu apa? Dalam usia begini, saya masih sendirian. Kamu tahu kenapa? Karena saya bingung dengan impian saya. Saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Yang saya tahu adalah keyakinan saya bahwa suatu saat nanti saya akan bertemu dengan putri impian. Terus saya ketemu kamu, dan saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Bisa dipersingkat nggak? Soalnya saya nggak punya waktu untuk mendengarkan puisi Anda. Saya jatuh cinta sama kamu. Anda tadi bilang kalau Anda tidak mau melibatkan saya ke dalam kehidupan Anda. Lalu sekarang Anda bilang Anda jatuh cinta. Tapi apa yang terjadi, itu di luar keinginan saya. Saya rasa cinta yang tulus tidak didasarkan atas keinginan. Dia terjadi begitu saja. Dan begitu cinta itu menyentuh, setiap manusia pasti merasakan getarannya. Jadi Anda kesini untuk menyatakan cinta sama saya. Dan untuk bicara tentang apa itu cinta. Ya, Oke.
Sekarang saya sudah dengar semua, dan sekarang Anda tidak punya alasan lagi untuk lama-lama di sini dan untuk datang ke sini lagi. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud kasar apalagi sombong terhadap Anda. Anda sendiri kan bilang, kalau cinta yang tulus itu tidak didasarkan atas keinginan, tapi datang begitu saja. Dan kalau sudah cinta itu menyentuh, manusia akan merasakan getarannya. Sebagai wanita, kamu pasti memiliki kepekaan yang melebihi kemampuan pria untuk merasakan getaran itu. Saya tidak bermaksud untuk melibatkan diri ke dalam sesuatu yang tidak saya perlukan lagi dalam kehidupan ini. Kenapa kamu tidak mencoba? Saya sudah pernah mencoba, tapi cinta yang didambakan orang dalam kehidupan ini bukan milik saya. Maaf, Anda salah alamat. Saya bukan wanita impian Anda. Selamat siang. Selamat siang. Kenapa dia pergi? Memangnya dia sudah buat apa sih sama kamu? Kok kelihatannya kamu benci sekali sama dia? Saya nggak benci, Ma. Saya cuma nggak suka aja. Tapi Mama lihat, dia orangnya baik. Ma, dalam pandangan kita dulu Teddy juga orangnya baik. Tapi waktu dan kesempatan bisa merubah jalur kehidupan orang, Ma. Mama rasa, Vel, waktu sudah kembali mengubah Teddy ke jalur perjalanan yang lurus. Hanya kamu saja yang belum memberi dia kesempatan untuk membuktikannya. Ma, kita kan telah sepakat untuk tidak membicarakan tentang Teddy. Mama sepakat. Terang, saya nggak pernah maksa kamu berdua ke sini. Kamu berdua ke sini karena saya membayar mahal. Ya kan? Bukannya Om yang memaksa kami kemari, tapi uang Om. Kenapa sih Om? Gak pakai kita satu-satu aja. Kamu berdua lihat nih. Saya sedang mencoba obat baru yang super mahal ini. Super mahal nih. Obat ini bisa membuat pria seperti saya jadi super macho. Nanti kalau berhasil, saya mau impor. Nanti kamu berdua yang jadi agennya. Gimana? Hah? Jangan ketawa, ini serius. Coba ya. Saya bersumpah, saya tidak akan melukai hati kamu. Dan saya ingin membuktikan sama kamu bahwa saya benar-benar mencintai kamu. Bung Denny, saya kan sudah bilang kalau Anda tuh salah mencintai orang. Tolong izinkan saya untuk bisa mengantarkan kamu pulang. Dan seandainya dalam perjalanan saya melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kamu, kamu boleh membenci saya selama sisa hidup saya. Terima kasih atas tawaran Anda. Tapi saya lebih senang untuk pulang sendiri. Permisi. Aldi! 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 Ada apa? Ada apa? Ya Pak, ada apa? Ya Pak, Aldi kenapa? Ya periksa kenapa dia? Dia kebanyakan minum obat. Iya. Sekarang, Bukan sulit, enggak. sekarang kalian masuk. Saya nggak mau, Pak. Kalian harus tanggung jawab. Iya, Pak. Masuk. Enggak. Masuk. Loh, kenapa? Kamu mau pulang? Saya udah pamit kok sama bos. Kamu sakit? Enggak. Saya lagi mau menghindar aja sama Denny.
Soalnya dia ngotot banget mau nganterin saya pulang. Saya mau pulang lewat pintu belakang, biar dia nggak tahu kalau saya udah pulang. Lebih baik kamu pikir dulu deh 2 kali. Kamu tuh ibaratnya mau meloloskan diri dari mulut harimau, tapi kamu kejeblos ke mulut buaya. Maksud kamu apa? Saya barusan aja nganterin tamu keluar. Saya lihat Teddy di depan. Sorry kalau perkataan saya membuat kamu bingung. Nggak apa-apa kok. Malah saya terima kasih atas informasi kamu. Benar kamu bilang. Ibaratnya saya terjepit di antara 2 pilihan pahit. Keluar dari mulut harimau, mulut buaya udah menunggu saya. Val, Val, saya mau bicara dengan kamu. Val, saya mau bicara dengan kamu. Siapa ini, Val? Val, Val. Siapa cowok barusan? Konsentrasi aja kamu bawa mobilnya. Kalau nggak konsentrasi nanti bisa kenapa-napa loh. Justru kalau kamu nggak mau terus terang, malah saya nggak bisa konsentrasi. Cowok yang barusan itu namanya Teddy. Teddy suami kamu? Ada di antara teman-teman kamu yang cerita sama saya tentang suami kamu. Roma, Tadi Mama dengar ada suara mobil yang datang. Makanya Mama buka pintu. saya dianterin Denny, Ma. Katanya kamu nggak suka sama dia. Saya terpaksa. Soalnya waktu saya mau pulang, Teddy nungguin saya di depan diskotik. Sepertinya kamu bela diri. Mama kan cuma tanya, bukan mau interogasi kamu. Siapa yang membela diri, Ma? Saya cuma ngasih penjelasan. Kalau tadi saya ngomong lama di depan sama Denny, saya cuma kasih penjelasan sama dia kalau kita cuma kenalan biasa. Tapi kan Teddy akan mengira bahwa kamu ada hubungan dekat dengan dia. Biarin aja. Biar Teddy menyangka memang saya punya hubungan khusus dengan laki-laki lain. Biar dia nggak ganggu saya lagi, Ma. Saya capek, Ma. Saya mau istirahat dulu. Bu, Hai Teddy. jangan coba-coba dekatin istri saya. Di atas kertas, dia memang istri kamu. Tapi secara fisik dan mental, dia sudah meninggalkan kamu. Jangan coba-coba dengan kesabaran saya. Anda jauhi Velia. Justru seharusnya kamu yang meninggalkan Velia. Karena dia sudah tidak suka dengan kamu. Tunggu dulu. Bukan saya yang mulai duluan. Luka kamu kayaknya parah. Harus dijahit.
Saya antar kamu ke rumah sakit ya. Saya bawa mobil. Dokter Maria, kenapa? Melakukan hal yang bodoh untuk membuktikan kalau dirinya laki-laki. Dokter Ira, tolong rawat dulu bapaknya, nanti saya nyusul ya. Pelan-pelan. Terlepas dari kebodohannya seperti yang Sus bilang barusan, saya merasa bahagia karena pada akhirnya Sus mau menerima dia kembali. Anda salah duga. Saya tidak kembali kepada dia. Kebetulan yang saya lakukan ini atas dasar kemanusiaan. Dan saya melihat dia terluka akibat perkelahian. Sepertinya Sus selalu berada di tempat yang tepat, di saat yang tepat, dan Sus juga melakukan satu tindakan yang tepat. Dulu sewaktu dia mengalami kecelakaan, dan sekarang saat dia terluka karena perkelahian. Saya rasa itu satu pertanda yang baik. Ini kunci mobilnya. Tolong kasihkan sama dia. Saya rasa dia masih memerlukan bantuan kemanusiaan Sus untuk mengantarkan dia pulang setelah lukanya saya tangani. Dia bisa tinggal di sini sampai kira-kira dia cukup kuat untuk bawa mobil sendiri. Selamat malam, dokter. Pelia, Pel. Ada apa, Vel? Teddy datang lagi ke tempat kerjamu. Bukan sekedar datang, tapi dia berantem sama Denny, mah. Berantem? Teddy sama Denny berantem di depan diskotik. Kepala Teddy kena pukul. Ya, terpaksa saya nganterin Teddy dulu ke rumah sakit. Mereka berantem gara-gara kamu? Teddy nungguin saya pulang di depan diskotik. Kemudian Denny datang. Gak lama Teddy nyamperin Denny dan menegur supaya Denny menjauhi saya. Denny menolak. Terus Teddy memukul Denny duluan. Lalu apa penilaian kamu terhadap sikap Teddy? Saya kecewa mas sama sikap Teddy. Karena saya gak mau urusan saya masih dicampuri dan dia mengatur jalan hidup saya. Vel, kalau boleh mama komentar, dia berbuat begitu karena dia masih mencintai kamu. Dia bersikap begitu bukan karena masih mencintai saya, Mang. Tapi karena mau menang sendiri. Karena merasa egonya terinjak-injak. Vel ya, Vel. Selamat pagi, Vel. Pagi. Ini buat kamu. Sekedar ucapan terima kasih. Karena kamu masih mau tolong saya tadi malam. Terima kasih kembali. Saya mau bicara dengan kamu, Vel. Ini penting. Silahkan. Asal kamu janji untuk tidak membicarakan jalan hidup saya. Velia, sampai berapa lama kamu harus buat saya seperti ini? Saya nggak mau hidup seperti ini, Velia. Saya nggak mau membicarakan soal ini lagi. Dan kenapa kamu bisa dekat dengan orang macam Denny? Dia itu nggak benar, Velia. Dia seorang playboy, dia itu bajingan. Dan orang macam kamu nggak pantas dapat pria macam dia. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak mau kamu ikut campur dalam urusan hidup saya. Tapi kamu masih ingat, saya suami kamu dan saya masih punya hak untuk mengatur kamu, Vel. Tidak, kamu udah nggak punya hak. Sejak kamu tidur sama Anggi, sama Dokter Maria. Maaf, kamu salah waktu. Di dalam ada Denny. Saya nggak tahu ya. Sampai berapa lama kamu akan punya pikiran yang bodoh seperti ini? Dari siapa, Vel? Dari Teddy, mah. Tadi malam saya menolong dia. Dia yang nganter sendiri. Iya. Yang mobilnya barusan pergi itu.
Iya, Ma. Tapi dari dengar suara mobilnya, kelihatannya dia kesal. Kamu usir dia, Vel. Enggak, saya cuma bohongin dia. Saya bilang di dalam ada Denny. Terus dia kesal langsung pergi. Kenapa kamu mesti ngomong begitu? Dia nggak suka saya dekat sama Denny. Setelah apa yang dia lakukan terhadap saya, Ma. Saya nggak suka kalau dia masih mengatur jalan hidup saya. Vel, kamu pernah bilang kamu gak suka kalau Mama bicara soal Teddy. Tapi gak ada salahnya kan kalau Mama mengingatkan kamu. Mama rasa Teddy itu masih ingin kembali sama kamu, Vel. Saya masih meragukannya, Ma. Kan saya pernah bilang sama Mama, ini cuma masalah ego. Egonya terluka karena lamunannya sendiri. Lamunan apa? Dia membayangkan kalau saya dekat dengan Denny dan melakukan apa yang dia lakukan dengan Anggi, Ma. Dari mana kamu mendapatkan pikiran begitu, Vel? Karena setiap saya melihat Teddy, selalu saya bayangkan apa yang dia lakukan dengan Anggi, Ma. Tapi kenapa justru kamu bersahabat dengan Anggi itu? Dalam hal ini Anggi nggak salah, Ma. Apa yang Anggi lakukan itu merupakan jalan hidupnya. Dan dia sudah berterus terang tentang jalan hidupnya pada dirinya, juga pada saya, Ma. Velia bilang begitu. Iya. Dia juga bilang kalau kamu sudah terlalu lama membohongi dia. Dan mungkin sekarang ini masih membohongi dia kalau Tuhan tidak membukakan jalannya untuk bertemu dan kenal dengan Anggi. Kenapa kamu baru bilang sama saya? Kalau Velia pernah cerita sampai sejauh itu, Siska. Mungkin saat itu saya sedang ada masalah. Jadi hal-hal penting di luar masalah saya jadi lepas dari ingatan. Saya bingung. Apa lagi yang saya mesti lakukan supaya Velia bisa memaafkan saya? Saya juga nggak tahu. Dan mungkin Velia sendiri juga tidak tahu harus bagaimana. Karena bayangan pengkhianatan kamu selalu membuat lukanya seperti terkena infeksi. Dan luka seperti itu susah untuk disembuhkan. Kamu ada saran? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa ngomong apa-apa sebelum ketemu dengan Velia. Kalau begitu saya minta tolong. Kamu ketemu dia sekarang. Oke, tapi sebelumnya saya harus ke kantor yoga dulu. Terima kasih, Siska. Saya duluan. Saya lupa memberitahu Anda bahwa pada jam-jam seperti ini biasanya istri saya datang. Dan saya tidak mau dia melihat Anda di sini. Oh, maaf. Saya tidak tahu itu. Tapi kalau Anda menginginkan saya pergi, saya akan pergi. Dan saya akan kembali lagi kemari setelah istri Anda pergi. Nggak usah. Silakan. Kita bicara to the point aja. Ya. Saya mau Anda melenyapkan seseorang. Tapi saya minta Anda sendiri yang mengerjakan pekerjaan ini. Saya nggak mau diserahkan pada orang lain. Dan seperti biasanya, ini uang muka 25%. Baik. Siapa yang harus saya lenyapkan? Istri saya. Maka dari itu, saya nggak mau Anda ketemu dia di sini.
Kenapa? Anda tidak sanggup? Tidak. Ini profesi saya. Saya cuma sedikit kaget karena ini baru pertama kali saya menerima order yang seperti ini. Oke. Itu fotonya. Ada satu permintaan dari saya. Anda ingin saya melenyapkan pacarnya? Istri saya tidak punya pacar. Muaskar, Anda tidak perlu tahu alasan saya. Saya hanya ingin dia disingkirkan dari kehidupan saya. Lalu yang satunya lagi apa? Saya ingin Anda melenyapkannya secara manusiawi. Melenyapkan nyawa seseorang tidak pernah ada yang manusiawi. Maksud saya, tolong Anda kerjakan hal ini dengan cepat dan jangan buat dia menderita. Karena pada dasarnya, ya dia bukan perempuan jahat. Masalahnya hanya dia tidak mau saya ceraikan. Baik. Bawa saja, biar Anda tidak lupa. Tapi kalau Anda sudah mengingat wajahnya, tolong hancurkan foto ini. Karena saya tidak mau ada barang bukti yang nantinya akan menyeret saya. Ini profesi saya. Wajah yang ada dalam foto ini sudah terekam dalam memori otak saya. Dan saya bisa mengenalinya kapan dan di mana saja. Ada lagi yang Anda perlukan? Ya. Saya butuh alamat karena saya harus mengobservasi kegiatan sehari-hari istri Anda. Baiklah. Kapan saya bisa melaksanakan tugas saya? Nanti akan saya beritahu. Oke. Sebaiknya Anda pergi sekarang. Karena sebentar lagi istri saya datang. Baik. Jangan salahkan saya. Hati saya terlalu sempit bagi dua perempuan. Karena kamu tidak mau pergi dari kehidupan saya secara baik-baik, kamu terpaksa harus saya singkirkan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.